Perhatikan ya. Nah, apa yang terjadi kalau semprotan ini kita tutup? Sep. Nah, ternyata tekanan kembali meninggi di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kawan-kawan, ada satu pertanyaan dari penonton tentang jet shower atau cebokan semprot seperti ini ya. Nah, abaikan suara pompa di situ ya, kawan. Kita ngomongin tentang pertanyaannya, yaitu apa? Dia itu katanya selangnya di sini itu mudah pecah gitu. Nah, dia bilang katanya tiap 2 bulan itu dia harus mengganti selangnya karena pecah gitu. Nah, sebetulnya kenapa sih pecah? Itu kita harus tahu penyebabnya dulu ya. Penyebabnya itu yang jelas itu adalah tekanan air yang terlalu tinggi ya itu. Nah, kemudian solusinya ada 2 ya kawan. Yang pertama, kalian ganti jet shower dengan kualitas yang lebih bagus, atau yang kedua, kalian turunkan tekanannya gitu ya. Nah, untuk mengganti yang lebih bagus ya kawan, dia mengatakan sih katanya, Pak, saya udah beli yang merek terkenal. Nah, merek terkenal belum tentu bagus ya kawan. Biasanya barang bagus atau enggak itu tergantung harganya juga. Tapi ya jangan melulu kalian lihat di internet harganya mahal lalu kalian beli, belum tentu juga ya kawan. Jadi ada beberapa merek itu yang sudah menurut pengalaman saya, udah saya percaya ya. Salah satunya itu merek Toto ya kawan. Nah, ini saya nggak endorse ya kawan. Ini saya objektif, saya nggak dibayar oleh Toto, tapi pengalaman saya ini kayaknya sih sudah sekitar 10 tahun ya saya pakai, dan di tekanan yang cukup tinggi, dan sampai bahkan ada filter air itu yang sampai pecah, tapi ini nggak pecah-pecah ya kawan. Nah, namun harganya memang lumayan kan. Yang merek Toto ini setahu saya harganya sekitar 200.000 ke atas ya. Jadi kalau punya kawan tadi yang bertanya, kalau punya kalian harganya masih 100 ribuan ke bawah itu, maka kalian bisa coba beli yang model seperti ini gitu ya. Nah, kemudian ya ada solusi kedua, yaitu mengurangi tekanan. Nah, di sini banyak orang yang salah persepsi ya kawan. Dikira mengurangi tekanan itu cukup dengan menutup sebagian keran seperti ini ya. Nah, ini banyak orang yang salah kaprah, dikira ini bisa ngurangin tekanan, padahal ini sama sekali tidak mengurangi tekanan ya. Dia hanya mengurangi flow atau debit ya. Nanti di sini akan saya buktikan ya. Nah, yang pertama kita akan lihat dulu kenapa sih orang berpersepsi bahwa kalau ditutup setengah ini bisa mengurangi tekanan. Karena ini kita coba lihat dulu ya. Sekali lagi abaikan suara pompa ya kawan-kawan, karena ini memang properti saya untuk mendukung video ini. Perhatikan ya, sekarang saya buka full dulu. Kalau dibuka full, nah memang kencang banget ya. Sekarang kalau saya tutup sebagian seperti ini ya, kita lihat. Nah, seperti ini ya, banyak orang yang mengira seperti tadi saya bilang, banyak orang mengira ini mengurangi tekanan, padahal tidak. Nah, di sini saya akan buktikan ya bahwa bukaan yang setengah ini tidak mengurangi tekanan ya kawan. Nah, tekanan itu tidak bisa kita lihat, tapi bisa kita rasakan kawan ya. Nah, kalau ini kayak gini, orang kan ngelihatnya dikiranya tekanannya rendah, padahal ini hanya menghambat flow di sini. Ketika ini saya tutup seperti ini, maka tekanan kembali berkumpul di sini, dan pecahnya selang ini selalu terjadi ketika dalam kondisi tertutup seperti ini, ketika tidak dipakai. Kenapa? Karena tekanan berkumpul semuanya di sini. Ketika digunakan seperti ini, justru aman ya. Karena apa? Tekanan dilepaskan melalui air sini ya. Oke, sekarang saya akan buktikan ya. Nah, baik, di sini sudah saya pasang alat ukur tekanan seperti ini ya, karena perhatikan bahwa dalam kondisi jet shower mati ya, tekanan di sini hampir 2 bar ya, ada angka 2 di situ, 2 bar atau 2 kg fos per cm persegi. Perhatikan ya apa yang terjadi kalau saya semprotkan. Ini masih buka full ya, kawan. Nah, emang kencang banget. Perhatikan ya, tekanan sedikit menurun karena sebagian tekanan kita lepaskan di air ini ya. Sekarang kita akan menggunakan ilmu yang saya bilang salah kaprah tadi ya. Sebagian orang menutup, nah gini, menutup sebagian sehingga berharap tekanannya akan menjadi kecil ya. Perhatikan apakah tekanannya mengecil? Ternyata tidak ya. Kita buktikan sekarang ya kawan. Kita akan semprotkan air ini.
Nah, orang mengira ketika semprotannya ini kecil seperti ini, itu tekanannya rendah. Ya, ini memang benar, tapi hanya terjadi ketika kita sedang membuka semprotan ini. Ya, perhatikan ya. Nah, apa yang terjadi kalau semprotan ini kita tutup? Sep. Nah, ternyata tekanan kembali meninggi di sini ya, kawan-kawan. Nah, seperti itu. Jadi di sini udah jelas ya bahwa tekanan tertinggi itu justru terjadi ketika kita tidak menggunakan jet shower ini ya. Nah, sebetulnya sih ada cara paling murah ya kawan. Jadi kalau kalian nggak menggunakan ini atau kalian menggunakannya, itu selesai itu kalian tutup ini, lalu kalian buang sisa tekanannya. Kenapa? Kalau kalian tutup ini, kalian nggak buang, maka di sini tetap bertekanan, perhatikan ya. Nah, sekarang silakan dibuang seperti ini. Nah, maka jadi 0 sekarang ya. Nah, seperti itu. Nah, banyak orang ya pastinya malas melakukan ini ya kawan. Karena apa ya? Untuk menuju ke keran ini kadang jauh dari raihan tempat duduk kita ya. Jadi masa kita masih ibaratnya masih kepet-kepet itu, tangannya harus ke sana ya. Pas berdiri kotorannya jatuh pula gitu kan. Nah, akhirnya kita berikan solusi yang benernya seperti apa gitu ya kawan. Nah, untuk mengurangi tekanan ya kawan, itu kalian tidak bisa menggunakan keran seperti ini ya. Jadi kalian harus menggunakan namanya pressure regulator kawan. Nah, seperti ini barangnya ya. Oke, nggak usah lama-lama ya. Kita akan langsung pasangkan aja. Kita lihat bagaimana cara kerjanya pressure regulator ini. Baik kawan-kawan, sekarang bisa dilihat ya. Saya sudah pasangkan pressure regulator di sini ya. Lihat ya. Bahkan ketika kerannya saya buka penuh pun tekanan di sini sangat rendah ya. Yaitu berapa nih? Sekitar ya kurang dari 1 bar lah ya, di bawah angka 1 ya kawan-kawan di sini. Perhatikan bagaimana semprotannya. Nah, mungkin ini sesuai dengan yang kalian harapkan ya kan. Nah, ketika saya semprotkan, tekanan seperti biasa ya, turun sampai sangat rendah. Ketika saya tutupkan ya, perhatikan, set. Nah, dia hanya naik sedikit ya kawan-kawan, sesuai dengan keinginan kita gitu ya. Nah, kalau kita ingin lebih kencang lagi, ya gampang, namanya pressure regulator bisa diatur kawan-kawan ya. Perhatikan, ini ada tutupnya, bisa dibuka di atas. Lalu kita putar ya, putar seperti ngencangi baut ya kawan-kawan. Ini bisa menggunakan kunci L maupun obeng seperti saya ini ya. Nah, perhatikan ketika saya putar, ini tekanan naik kawan-kawan. Nah, perhatikan. Jadi di sini biarkan terbuka lebar. Yang mengatur tekanan adalah regulator ya. Perhatikan, tuh udah naik di atas 1 bar ya kawan-kawan. Nah, sekarang apa yang terjadi? Semprotannya perhatikan, apakah dia makin kencang? Nah, benar ya kawan-kawan, makin kencang ya. Sekarang kalau semprotannya saya tutup, nah tekanannya dia, nah perhatikan ya, senaik-naiknya dia hanya segini aja, ya 1 bar lebih, dia tidak sampai maksimum ke 2 bar ya. Nah, kalau kita ingin dia kembali sangat tinggi ya bisa aja, tinggal kita putar makin tinggi ya kawan-kawan. Nah, setinggi-tingginya ini adalah sama dengan tekanan suplai dari pompa ya kawan-kawan, atau dari pump. Misalkan pump kalian itu bisa menyuplai sampai 3 bar, maka di sini setinggi-tingginya kita bisa ngencangin lalu mendapatkan tekanan 3 bar ya. Jadi tidak akan bisa lebih dari sini. Regulator hanya bisa ngurangi tekanan tapi tidak bisa menambah tekanan ya, karena ini salah satu yang sering ditanyakan orang juga. Jadi seperti ini, jadi aman ya. Perhatikan, saya semprotkan, setelah saya tutup, nah naiknya cuma segini ya, sesuai dengan yang kita atur ya. Jadi kalau oh Pak masih kekencengan Pak, ini pantatnya sakit kalau kesemprot ini, oke kita kurangi kembali. Perhatikan ya kawan, sambil saya buka pun boleh ya. Perhatikan tuh, tuh makin pelan ya kawan. Nah, sambil dibuka sambil ditutup nggak masalah kawan. Nah, seperti ini. Perhatikan sekarang tekanan maksimumnya di bawah 1 bar. Nah, seperti itu ya cara kerjanya kawan. Nah, baiklah, seperti itu tadi ya kawan. Jadi sekarang kita udah tahu bahwa ternyata keran di sini tidak mengurangi tekanan, dia hanya mengurangi debit atau flow ya. Ketika tadi kita nggak pakai showernya maka tekanan naik ya kawan. Jadi ini ibaratnya tekanan atau bahaya laten ya. Karena apa? Kalian nggak tahu, kalian kira ini dengan menutup ini sebagian udah mengurangi tekanan, padahal tidak. Tekanan di dalam masih sangat tinggi ya kawan. Nah, ini tadi lalu kita buktikan bahwa dengan pressure regulator ya, ketika kita tidak menggunakannya, tekanan dijaga tetap rendah sesuai keinginan kita gitu ya. Nah, mungkin sekarang pertanyaannya adalah, Pak, bagaimana peletakan regulator ini? Kan ribet Pak, masa
keluar dari dinding harus ada ini, harus ada ini. Nah, ini terserah kalian ya kawan. Regulator ini untuk mengatur tekanan di mana yang kalian inginkan gitu ya. Kalau kalian menginginkannya di seluruh rumah kalian, maka tinggal kalian pasangkan di dekat meteran pump ya. Jadi setelah meteran air, lalu kemudian kalian pasangkan ini. Ini dulu pernah saya pakai ya kawan, karena dulu di Kota Batam ini pernah sangat tinggi tekanannya ya. Kemudian setelah sekitar 5 tahun ya, tekanan makin rendah, akhirnya saya tidak menggunakannya lagi. Nah, sekarang saya berpikir untuk menggunakannya lagi. Kenapa? Karena di sini kalau malam hari itu tekanannya sangat tinggi. Kenapa kok tekanannya sangat tinggi? Karena gini konon, setelah banyak orang protes ya, tekanannya kurang. Akhirnya kayaknya sih sekarang kapasitasnya ditambah, mungkin tekanannya juga ditambah. Nah, problemnya adalah ketika malam hari banyak orang tidak menggunakan, akhirnya tekanan naik ya. Sehingga kemudian problemnya adalah banyak orang mengalami pipa pecah ya di Kota Batam ini ya kawan. Setidaknya sudah 2 orang itu sudah terkonfirmasi pipa di rumahnya pecah, sehingga ketika tidak ada yang dibuka keran di dalam rumah, itu meteran air berputar ya. Bayangkan ya, ini saya tunjukkan videonya ya kawan. Iya. Oke, di sini kita lihat ya, air di dalam rumah tidak ada yang menggunakan, tapi meteran berputar terus ya. Ini artinya ada kebocoran. Nah, kalau ada kebocoran seperti ini, apalagi ini masih siang hari ya, kalau malam pasti lebih kencang. Nah, pertolongan pertama itu ya harus ditutup di sini ya, apalagi malam hari ketika orang tidur, tutup aja dulu di sini ya. Kalau udah ditutup harusnya dia berhenti ya. Nah, ini kalau nggak berhenti masalah juga nih, berarti kerannya nggak bagus. Ini agak bermasalah, ini kerannya saya udah tutup nggak. Nah, ini kalau keran area sini, ini adalah tanggung jawab pump ya. Tapi untuk sementara kita bisa ngatasin, di sini kita pasang keran kita sendiri ya. Jadi ini T-nya bisa kita lepas lalu pasang keran kita. Ini siang hari ketika tekanan tidak terlalu tinggi aja dia berputar sendiri, padahal tidak ada keran yang dibuka. Ini artinya ada kebocoran pipa di dalam tanah ya kawan. Nah, ini untuk menghindarkan kejadian ini ya, maka kalian bisa menggunakan atau memasangkan pressure regulator ini setelah meteran air ya kawan. Nah, kalau pompa air bagaimana Pak? Apakah perlu kayak gini? Kalau pompa air ya kawan, itu kalian bisa batasi dengan pressure switch. Jadi kalau pompa kalian pompa air otomatis ya yang menggunakan pressure switch, itu sebetulnya sudah diatur agar tidak lebih dari kira-kira ya 1,8 bar gitu ya, sehingga masih cukup aman gitu. Namun ya kalau pompa kalian menggunakan APC itu biasanya memang cukup tinggi, tapi setinggi-tingginya pompa ya setahu saya masih sekitar 2 baran ya, jadi masih aman ya kawan. Jadi dalam hal ini saya lebih membicarakan orang yang menggunakan air pump namun tekanannya terlalu tinggi ya. Nah, ini kawan-kawan ya, saya tunjukkan ya, ketika subuh atau sebelum subuh itu tekanannya memang sangat tinggi ya. Nah, seperti itu ya kawan. Jadi karena tekanan di malam hari itu sangat tinggi, maka saya mulai khawatir ya, jangan-jangan perpipaan di dalam rumah saya nanti nggak kuat ya. Karena apa? Rumah ini kan mungkin sudah 20 tahun ya. Takutnya nanti kalau dikasih tekanan yang tinggi, pipa di dalam dinding itu bisa pecah. Akhirnya kalau udah pecah dan kita nggak tahu di mana lokasinya, akhirnya harus membuat perpipaan baru yang mana ya biaya, kemudian jadi nggak rapi seperti itu ya kan.
Baik, seperti itu ya kawan. Jadi ini solusi juga ya bagi kawan-kawan yang tinggal di Kota Batam yang sekarang kalau malam hari tekanannya terlalu tinggi. Ini adalah salah satu hal wajib yang kalian gunakan agar pipa kalian tidak pecah ya kalau di malam hari. Nah, kalian bisa membeli alat seperti ini ya kawan. Saya usahakan nanti kalau ada linknya saya sertakan di kolom description ya. Nanti silakan kalian klik di sana. Nah, pressure regulator yang saya pakai ini mereknya adalah ITAP ya kawan. Setahu saya ini cukup bagus lah ya. Kalau boleh dibilang kelasnya menengah ke atas gitu ya. Nah, saya nggak tahu ya kalau yang kelas-kelas di bawahnya yang tanpa merek ataupun yang merek-merek mediocre apakah cukup efektif untuk dipakai sebagai mengurangi tekanan gitu ya. Karena apa? Harganya itu cukup mahal kawan-kawan. Kalau yang ini harganya sekitar 500 sampai 700 ribu ya. Sedangkan kalau yang merek-merek mediocre itu ya mungkin 200-300 ribu ya. Sehingga kalau saya mau bikin reviewnya itu saya agak-agak berpikir, karena apa? Setelah saya beli kan nggak saya pakai gitu ya. Iya kalau laku saya jual. Kalau ternyata pas saya tes hasilnya nggak bagus ya cukup merugikan saya. Jadi saya cukup pakai contoh yang bagus aja ya, merek ITAP ini. Sekali lagi nanti linknya ada di kolom deskripsi ya, silakan kalian cek di sana. Nah, nanti saya usahakan kalau ada merek yang lebih bagus saya akan cantumkan. Tapi saya yakin kalau merek yang lebih bagus harganya bisa jutaan, kawan-kawan. Nah, sekali lagi ya kawan-kawan, jadi peletakan ini itu terserah kalian gunakan di mana aja ya. Setelah keluar dari keran pun boleh ya. Tapi tadi itu kalau untuk melindungi seluruh rumah kalian maka letakkan setelah meteran pump gitu ya. Baik kawan-kawan, jadi sekian dulu dari saya. Mudah-mudahan video kali ini bermanfaat. Terima kasih sudah menyaksikan.